Memungut berkat. Keluaran pasal 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudara-saudara, apa yang kita pahami tentang ungkapan setiap pagi? Firman mengatakan bahwa aktivitas pagi sebagai aktivitas memungut berkat. Lalu, berkat apa yang Tuhan sediakan? Pertama, setiap pagi itu kita memperoleh berkat pengampunan. Ketika malam kita tidur, kita tidak hanya menstabilkan saraf-saraf, tapi malam di mana kita tidur adalah malam perjuangan. Apakah esok pagi kita bisa bangun atau tidur selamanya? Jadi tidak salah jika menikmati pagi, maka berkat pertama yang kita peroleh adalah pengampunan dari Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi pagi adalah tanda pengampunan Allah. Kedua, setiap pagi itu berarti kita memperoleh berkat kekuatan baru, harapan baru. Ada orang yang bisa tidur pulas, tapi ada banyak orang yang tertidur dengan membawa persoalan-persoalan, tertidur dengan beban-beban kehidupan yang besar, dengan pergumulan sakit, tertidur dengan rasa malu yang besar, rasa penyesalan yang tidak selesai, tertidur dengan perasaan takut yang terus mengancam. Saat terbangun di pagi hari, meski beban belum selesai, meski belum sembuh dari sakit, namun pagi hari menunjukkan bagi kita bahwa masih ada harapan baru, ada kekuatan baru untuk siap menghadapi salib kehidupan. Jadi berkat kedua adalah berkat kekuatan baru, harapan baru. Ketiga, setiap pagi, bukankah itu adalah satu aktivitas bertarung fisik untuk bekerja? Lihatlah, pagi-pagi ada yang mesti ke kebun, ke pasar, ada yang mencari uang dengan memacu kendaraan dalam profesi sebagai ojek, online, atau apa saja. Ada yang siap ke kantor, ada yang menjalani profesi untuk menolong kehidupan orang lain, menopang kebutuhan hidup. Ada yang menyiapkan diri untuk aktivitas mempersiapkan masa depan seperti pendidikan. Ini adalah siklus yang selalu dihadapi setiap orang. Dan karena itu, pagi adalah aktivitas fisik untuk bekerja. Dan izinkan saya mengatakan begini, setiap pagi itu adalah bukan satu aktivitas fisik biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pagi kita beraktivitas untuk memungut berkat Tuhan. Ibarat mana roti dari sorga, maka kita harus keluar untuk memungutnya. Dan karena itu, ketika memungut berkat Tuhan, ada dua hal yang diingatkan bagi kita. Pertama, meski Tuhan memberi berkat ibarat roti yang jatuh dari sorga, meski manusia harus bekerja keras, bertarung fisik, toh berkat itu tetap tersedia. Tetapi takaran berkat itu dalam ukuran Tuhan selalu sesuai dengan keperluan saya dan saudara. Ada saat seseorang pulang dengan tangan kosong, ada yang pulang dengan berkat hanya cukup untuk makan. Itu bukan karena tidak hoki, itu bukan karena malas, atau bukan karena tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Perhatikan baik-baik bahwa sesungguhnya Tuhan Maha Adil itu, ketika Dia memberi sesuatu yang pas ataupun hampa, Dia tahu bahwa itulah real kehidupan, kebutuhan setiap orang. Ada saat di mana berkat melimpah ruah. Karena itu orang yang bijaksana, dia akan menjaga berkat melimpah ruah itu ibarat lumbung untuk menjawab 7 tahun musim kelaparan dan 7 tahun musim kelimpahan. Jadi taruhlah di dalam hatimu hikmat Tuhan, di dalam otakmu satu cara pandang iman. Apapun yang kamu cari, Tuhan siapkan sesuai keperluanmu. Mengapa? Karena dengan cara itu kita belajar untuk menghargai pemeliharaan Tuhan dan mengelola berkat Tuhan secara berhikmat. Jangan menghabiskan berkat Tuhan hanya karena hal-hal yang tidak penting. Jangan bersungut-sungut karena berkat yang sedikit.
bagian berkat yang sedikit sudah dan akan Tuhan jawab pada pagi terdahulu atau pada pagi berikutnya. Setiap aktivitas pagi adalah aktivitas memungut berkat. Kedua, berkat itu datang seperti embun di pagi hari. Musim di mana kita hidup menunjukkan bahwa tiada hari tanpa embun. Artinya berkat Tuhan selalu ada, entah kecil, sedang, atau besar. Hanya saja ketika siang hari berkat itu akan mencair. Saat terjadi pergantian waktu, ada kebutuhan lain yang menanti kita. Kita bisa saja bahagia karena ada banyak berkat yang kita pungut. Tetapi di siang hari berkat yang ada di tangan kita akan mencair. Bisa jadi siang hari itu adalah kebutuhan untuk membayar uang sekolah anak-anak, membayar rumah sakit, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk menolong sesama, kebutuhan untuk membiayai kebutuhan yang penting dalam hidup kita. Berkat itu akan mencair. Kita bisa memungut berkat dan menyimpannya pada buku bank. Kita bisa melihat angka-angka saldo uang yang membuat kita bergembira. Tetapi pada saat siang itu datang, saldo-saldo uang itu akan berkurang, bahkan tersisa modalnya saja. Mengapa? Karena memahami berkat bukan hanya tentang apa yang Tuhan beri bagi kita, bukan hanya tentang apa yang kita terima. Berkat harus dipahami dengan iman, yaitu kebergantungan kita pada pemeliharaan Tuhan. Janganlah seperti anak-anak. Mereka sulit membedakan antara barang yang mereka terima dari orang tua dan orang tua yang memberi mereka barang. Rasa cinta mereka pada barang membuat anak-anak lebih menghargai dan menyayangi barang-barang itu dibanding orang tua yang membelikan barang-barang itu. Tuhan memberi berkat kepada saya dan saudara. Ada saat di mana berkat itu mencair supaya kita terus bergantung pada Dia. Jadi kita sekarang merenungkan makna berkat. Setiap pagi kita hidup karena pengampunan dan kita beraktivitas memungut berkat dengan tidak memandang pada berkat itu, tetapi pada Tuhan yang telah memberi kita berkat. Saat Tuhan memberi kita berkat melimpah, syukurilah. Saat berkat itu pas-pasan bahkan kurang, nikmatilah, karena berkat masih ada dan Tuhan hanya meminta kita memiliki hati yang beriman untuk selalu bergantung padanya. Amin.